Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi dalam program Api Karunia Tuhan. Dalam episode ini kita akan dihantar kembali memasuki surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Apabila pada minggu lalu kepada kita telah disampaikan pembagian-pembagian dan pembacaan secara umum, maka pada sesi ini kepada kita akan dihantar melihat, menelisik bab demi bab. Khususnya kepada kita akan diberikan permenungan tentang kemuliaan bagi orang-orang kudus. Artinya apa? Artinya bahwa kita semua dipanggil untuk berjalan bersama Kristus menuju Bapa. Dan panggilan kemuliaan ini juga dijalani oleh Paulus. Sungguh suatu ulasan iman yang menarik, maka mari kita mendengarkan, merenungkan, dan selamat berdoa. Saudari-saudara terkasih, percakapan kita berkaitan dengan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Pengantar-pengantar umum sudah kita bicarakan sebagai latar belakang, dan kita sudah masuk ke dalam susunan di dalam rangka melihat isinya. Secara garis besar, singkat, kita bisa mengatakan begini, seperti biasanya surat-surat Rasul Paulus diawali dengan salam dan alamat yang dituju oleh surat itu. Dan kemudian ditutup dengan salam penutup berisi macam-macam salam, macam-macam berita. Nah, isi pokok dari surat kepada jemaat di Efesus dapat kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah bab 1 ayat 3 sampai bab 3 ayat 21. Secara garis besar, isinya adalah mengenai kepenuhan misteri. Kata misteri yang diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia rahasia itu dominan di dalam bagian pertama ini. Dan rahasia atau misteri itu adalah kata lain dari karya keselamatan Allah di dalam Kristus. Nah, yang penting untuk diperhatikan pada bagian ini dikatakan bahwa gereja adalah kepenuhan misteri Kristus. Jadi, kalau kita percaya kepada karya keselamatan Kristus, dan kita mau melihat wujudnya yang nyata, belum yang ideal, ya di dalam gereja Kristus itu. Dan di dalam hal ini tentu kita percaya bahwa itu semua ada di dalam gereja tempat kita bernaung. Gereja adalah kepenuhan misteri karya keselamatan Kristus. Itu inti ajaran. Bagian yang kedua dari bab 4 ayat 1 sampai selesai, sampai bab 6 ayat 20, isinya adalah nasihat-nasihat. Nasihat pertama tentu berkaitan dengan ajaran iman. Dan ajaran iman itu mempunyai konsekuensi di dalam kehidupan. Maka pada bagian ini kita temukan berbagai macam petunjuk untuk hidup sebagai murid-murid Kristus dan sebagai umat Allah. Nah, dengan garis besar itu, saudari-saudara sekalian dapat membaca sendiri. Nanti kalau ada kesempatan, surat kepada jemaat di Efesus, dengan pembagian itu lalu kita bisa melihat dengan jelas kalau membaca perikope tertentu, oh ini ada di bagian ini, itu ada di bagian itu.
sehingga kita dapat menempatkan kutipan yang kita baca itu di dalam konteks. Kita sudah mulai juga dengan membaca bagian yang pertama, yaitu bab 1 ayat 3 sampai bab 3 ayat 21. Nah, meskipun sudah kita percakapkan, saya masih ingin sekali lagi menggarisbawahi isi dari bagian ini, karena kalau dirasa-rasakan tidak hanya untuk dipahami, tetapi kalau dirasa-rasakan sungguh sangat menarik, sekurang-kurangnya bagi saya. Oleh karena itu, mari kita lihat yang pertama. Jadi bab 1 ayat 3 sampai bab 3 ayat 21 kita bagi-bagi lagi. Ada beberapa bagian. Yang pertama, bab 1 ayat 3 sampai 14. Yang sudah kita bicarakan adalah istimewanya bagian ini. 14 ayat di dalam satu kalimat. Yang mau dikatakan adalah pujian, syukur yang meluap-luap. Jadi kita bisa membayangkan suasana hati Rasul Paulus ketika mendiktikan atau menulis bagian surat ini, sungguh-sungguh sangat meluap-luap, penuh kegembiraan, penuh syukur, penuh puji-pujian. Silahkan membayangkan Paulus yang seperti itu kalau membaca bagian ini. Jadi bukan bagian yang datar, seolah-olah ini surat, ini pujian. Jadi membacanya, merasakannya juga harus dengan semangat, atau dengan kegembiraan pujian itu. Yang menarik pada bagian ini juga khas surat ini, diulang-ulang istilah kata di dalam Kristus. Jadi jangan dilewatkan saja kalau membaca itu. Di dalam Kristus itu adalah ungkapan yang sangat penting. Kita lihat saja 1, 2, banyak sekali nanti dibaca sendiri. Ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus. Dalam Kristus, ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih di dalam Kristus. Nah, tadi kita bicara mengenai kata kuncinya misteri. Misteri itu adalah rencana Allah yang sejak semula tersembunyi, tapi sekarang dinyatakan di dalam Kristus. Jadi di dalam Kristus menjadi sangat penting. Waktu kita bicara mengenai surat kepada orang Kolose, kita bertemu dengan istilah kepenuhan Allah dalam Kristus. Jadi kealahan dalam Kristus. Nah, kealahan itu kan katanya konsep ya, bentuk katanya konsep. Tetapi ini karya, bukan kealahan, tetapi karya Allah yang nyata di dalam Kristus. Dan kalau boleh dilihat, untuk menggarisbawahi suasana yang girang dan mulia itu, ada doksologi yang diulang-ulang pada ayat 6. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Doksologi. Untuk memuji kemuliaan Allah di dalam perayaan Ekaristi juga ada pada akhir doa syukur agung itu, dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu kemuliaan dan selama-lamanya. Itulah doksologi yang bentuknya sama dengan ayat 6 ini. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, dan selanjutnya. Diulang pada ayat 12, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus, boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Diulang lagi pada ayat 14.
yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi sekali lagi untuk kesekian kalinya saya mengatakan ini sangat penting. Suasana kegembiraan, syukur, pujian atas karya keselamatan Allah. Nah, berikutnya yang sudah kita lihat juga merinci karya keselamatan Allah yang adalah misteri itu, langkah-langkahnya dijalankannya bagaimana? Yang pertama, ayat 4 sampai ayat 5. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita. Jadi karya Allah mulai dengan pilihan. Sama dengan perjanjian lama, Allah memilih Abraham, bukan yang lain. Dan kemudian Allah memilih umatnya, umat Allah perjanjian lama. Nah, sesudah dipilih diapakan? Sesudah dipilih tidak didiamkan begitu saja, tetapi ditebusnya. Ayat 6 dan ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, dan selanjutnya. Itu bagian berikutnya. Sesudah dipilih, kemudian ditebus. Nah, di dalam suasana yang yang meluap-luap itu, yang namanya pujian dan usaha untuk menjelaskan apa yang dia puji, itu berselip-selipan. Sudah dijelaskan, misteri itu adalah pilihan penebusan, dan sekarang diulang lagi prinsipnya pada ayat 9 dan 10. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita, dan selanjutnya sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Pujian lagi. Nah, kemudian sesudah ditebus, buahnya apa? Buahnya adalah ayat 11 sampai ayat 12. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian. Mendapat bagian yang dijanjikan. Nah, bagian yang dijanjikan itu apa? Ya, bagian kemuliaan Kristus, bagian keselamatan yang utuh. Nah, jaminannya apa bahwa kita akan mendapat kepenuhan itu? Ayat 13 dan 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman, dan selanjutnya ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Nah, sekarang dan Roh Kudus itu adalah jaminan. Jadi kan tadi diberi bagian, dijanjikan untuk diberi bagian. Kalau hanya janji saja kan ya, terus jaminannya apa? Nah, dikatakan di sini ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita yang tadi dijanjikan itu, sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi rencana Allah itu dipilih, ditebus, dijanjikan bagian, diberi jaminan bahwa bagian itu sungguh akan diberikan secara utuh, dan bagian itu dikatakan di sini sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Nah, kalau kita sudah menjadi milik Allah, terus bagaimana? Untuk apa? Nah, ini untuk memuji kemuliaannya. Karena untuk itulah manusia diciptakan, untuk memuji kemuliaan Allah. Lalu yang juga menarik yang sudah kita bicarakan adalah
ini kata-kata yang kadang-kadang atau yang jarang-jarang bahkan kita perhatikan. Ayat 13, mulai dari ayat 11, kami, Paulus dan teman-temannya. Ayat 13, kamu. Lalu ayat 14, kita. Kami, kamu, kita. Dinamika karya keselamatan itu. Kita juga sudah melihat ayat 15 sampai 23. Secara singkat saja, Paulus bersyukur karena iman umat, itu ayat 15 sampai 16. Kemudian berdoa memohonkan anugerah Roh Kudus. Ayat 17. Mungkin baik kalau kita baca yang dimohon itu apa, Roh Kudus supaya apa? Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Itu yang dimohon. Kalau kita berdoa dengan bantuan Roh Kudus, yang dimohon adalah mengenal Dia, mengenal Kristus dengan benar. Itu yang paling penting, yang lain-lain pasti akan menyusul. Lalu ayat 18, permohonan yang kedua, supaya menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya. Jadi, mengenal Dia dengan benar dan memberikan kepada kita hati yang terang, yaitu pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya. Kalimat yang berikutnya itu sangat indah. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Betapa mulianya panggilan kita kalau nanti kita disebut sebagai milik Allah. Betapa mulianya. Kalimat ini bisa menjadi landasan yang sangat kuat untuk berbicara mengenai kemuliaan manusia. Dari situ kita berbicara kemana-mana bisa mengenai martabat luhur manusia. Jadi masalah martabat luhur manusia itu bukan sekedar perjanjian yang diratifikasi oleh negara-negara, tetapi landasannya sebagai orang beriman tentu ini. Betapa mulianya bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan orang kudus itu bukan santo-santa saja, beato-beata saja, tetapi di dalam surat ini murid-murid Kristus yang dibaptis adalah orang-orang kudus. Nah, sekali lagi semuanya itu terjadi di dalam Kristus. Tidak ada jalan lain, hanya di dalam Kristus. Kita sampai di situ. Maaf kalau saya mengulang-ulang, harapannya supaya bukan sekedar pengetahuan, tetapi pesan-pesan iman yang disampaikan begitu indahnya oleh Rasul Paulus, itu bisa kita rasakan, dan kalau kita rasakan semakin meresap di dalam batin kita. Sekarang kita lanjut, masih pada bagian 1, tetapi sudah langkah berikutnya, yaitu bab 2 ayat 1 sampai dengan bab 3 ayat 21. Nah, kita juga memilah-milah bagian ini. Jadi bagian bab 2 ayat 1 sampai bab 3 ayat 21 ini akan kita bagi menjadi 2 bagian lagi. Yang pertama adalah bab 2
ayat 1 sampai dengan ayat 22. Bab 2 ayat 1 sampai dengan ayat 22. Bab 2 ayat 1 sampai ayat 22 ini juga kita bagi menjadi dua. Yang 1-2 itu tidak usah diperhatikan. Saya saya tunjukkan saja apa yang penting untuk diperhatikan. Dari ayat 1 sampai 13. Masih terus melanjutkan pada bagian ini penegasan bahwa semuanya itu terjadi di dalam Kristus. Semuanya itu karya keselamatan tentu. Yang itu mau saya tunjukkan, bab 2, ayat 4. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkan kepada kita. Kasih-Nya yang besar yang telah dilimpahkannya kepada kita. Ayat 5. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Lalu ayat 6. Dan di dalam Kristus. Jadi ayat 5, ayat 4, itu Allah yang karena kasih-Nya yang besar. Lalu baru ayat 5, bersama dengan Kristus, ayat 6, di dalam Kristus. Jadi kasih karunia Allah yang amat besar itu sampainya kepada kita, ya dalam Kristus itu. Nah, karya keselamatan ini berbuah pada transformasi kehidupan. Jadi kan sudah ditunjukkan ya intinya misteri, pengaruhnya adalah transformasi kehidupan. Itulah yang dikatakan pada ayat-ayat ini. Bab 2 ayat 1. Kamu dahulu, dulu, sudah mati dan selanjutnya. Lalu ayat 4, tetapi Allah. Jadi dulu kamu mati, tetapi Allah sekarang hidup. Kata tetapi menjadi penting. Kita jarang memperhatikan kata-kata kecil seperti itu. Padahal di dalam banyak bagian dari teks kitab suci ini bisa menentukan makna dari yang kita baca itu. Dulu kamu begini, tetapi Allah yang kaya dan sebagainya di dalam Kristus telah menebus. Dahulu terpisah, ayat 11. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu dan selanjutnya. Lalu ayat 13. Tetapi sekarang di dalam Kristus. Kamu yang dulu jauh, sekarang menjadi dekat. Jadi transformasi itu ditunjukkan dengan kontras dulu begini, sekarang begini. Berubah sama sekali karena misteri itu. Dan perubahan itu terjadinya bagaimana? Ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat. Jadi kalau ada transformasi kehidupan yang terjadi di dalam diri manusia, itu dorongannya bukan dari Taurat. Karena Taurat itu telah dibatalkan dengan segala perintah dan ketentuannya. Bukan karena Taurat, kamu menjadi seperti sekarang ini. Lalu oleh apa? Nah itu jawabannya kembali pada ayat 4. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita dan selanjutnya, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus.
saya kira tidak terlalu sulit untuk disampaikan. Nah, kita tadi janjinya sampai ayat 13 ya, tapi sudah ngutip-ngutip ayat 15, tidak apa-apa. Kita baca lagi ayat 13. Tetapi sekarang, di dalam Kristus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Kita potong di situ. Karena apa? Karena selanjutnya Kristus yang darahnya ditumpahkan untuk dosa manusia itu siapa dia? Itulah yang mulai dijelaskan pada ayat 14 dan selanjutnya. Jadi ayat 1 sampai 13 itu berbicara mengenai dulu kamu begini, sekarang begini. Sekarang ini bukan karena jasa hukum Taurat yang sudah dibatalkan, ayat 15, tetapi adalah karena kasih karunia kasih karunia Allah yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Nah, pertanyaannya, Kristus itu siapa? Itulah jawabannya yang kita temukan pada ayat 14 sampai dengan ayat 22. Kita coba lihat beberapa bagian. Ayat 14. Kristus disebut apa di situ? Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak, dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Jadi Yesus adalah damai sejahtera kita. Damai sejahtera itu kata aslinya shalom. Nah, jadi shalom itu adalah suatu konsep yang sangat utuh, yang diperdamaikan bukan hanya manusia dengan manusia. Artinya damai sejahtera itu bukan buah dari relasi yang baik antara manusia dan manusia saja, tetapi Yesus itu adalah pengantara. Dialah yang memulihkan kembali hubungan manusia dengan Allah. Jadi shalom, damai sejahtera itu adalah buah dari relasi yang dipulihkan antara manusia dengan Allah dan antara manusia dengan manusia dengan darah Kristus, penebusan. Dan sekarang tentu saja semakin disadari bahwa damai sejahtera tidak hanya terdiri dari dua itu. Relasi yang baik, benar antara Allah dan manusia, antara manusia dan manusia, sekarang ditambah unsur yang ketiga, yaitu antara manusia dengan dunia, dengan alam raya. Jadi konsep teologi yang juga bertumbuh. Ayat 15. Jadi Yesus Kristus yang darahnya ditumpahkan untuk kita itu adalah damai sejahtera kita. Yang kedua, ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Manusia baru itu adalah tubuh Kristus, tidak hanya berarti manusia perseorangan, tetapi kemanusiaan yang tadinya dihalangi dengan tembok-tembok pemisah, ini umat terpilih, ini umat tidak terpilih, itu semua runtuh. Muncul kemanusiaan baru. Disatukan di dalam hidup bersama, di dalam kehidupan baru itu. Itu dikatakan di sini secara lebih
lebih jelas, ayat 17, ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk menuju Bapa. Jadi kata-kata yang dominan di sini adalah damai sejahtera. Nah, kalau kita mau cari kenapa kata damai sejahtera itu menjadi sangat penting di sini, berkaitan dengan dua pihak yang jauh dan yang dekat yang disatukan. Caranya ya seperti biasanya, kita mencoba melihat di balik tulisan ini ada kutipan dari Perjanjian Lama yang mana. Di bawah itu ada, ini kutipan ayat 17 dari kitab Nabi Yesaya bab 57 ayat 19. Kita coba lihat. Yesaya sebetulnya harus dibaca Yesaya bab 56 dan 57. Nanti silahkan membaca sendiri. Sekarang kita lihat saja yang 57 ayat 19. Yang ditunjukkan di dalam catatan kaki di bawah teks. Ayat 19. Aku akan menciptakan puji-pujian, damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat. Itu persis sama isinya. Firman Tuhan, aku akan menyembuhkan dia. Jadi tidak berdiri sendiri. Ayat-ayat yang berkaitan dengan damai sejahtera itu. Kalau mau masih membaca 1-2 ayat lagi, bab 58 kitab Nabi Yesaya ayat 6-7. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri, perhatikan kata ini, orang-orang asing itu artinya yang jauh, akan menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya. Semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang pada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka. Dan selanjutnya, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Nah, itulah yang dikatakan pada ayat 18 bab 2. Bab 2 ayat 18. Karena oleh Dia, kita, mana tadi? Kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Jadi pikiran-pikiran Paulus tidak sama sekali baru. Dia adalah ahli kitab, artinya ahli perjanjian lama. Untuk menjelaskan realitas baru di dalam Kristus, dia banyak menggunakan gagasan-gagasan yang ada di dalam perjanjian lama sebagai nubuat terhadap apa yang terjadi di dalam Kristus. Itu bab 2 ayat 1-22. Bagus juga untuk dibaca ayat 21. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapih tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Jadi kemanusiaan yang baru itu bukan sekali jadi, seolah-olah lalu sempurna. Kita semua merasakan Kristus sudah memperdamaikan, merubuhkan tembok-tembok pemisah, tetapi tembok-temboknya didirikan lagi oleh entah siapa.
sehingga kesatuan di dalam iman berkat Kristus, kesatuan hidup di dalam Dia, bahkan bersama Dia, itu realitas yang diciptakan oleh Kristus. Tetapi nyatanya di dalam kehidupan kita keadaannya tidak seperti itu. Oleh karena itu pada ayat 21 dan ayat 22 ditunjukkan dinamika yang seharusnya, yang diharapkan terjadi, sehingga kita semua turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah. Itu bab 2 ayat 1 sampai ayat 22. Sekarang bagian yang berikutnya, bab 3 ayat 1 sampai dengan bab 3 ayat 1 sampai ayat 21. Pokok dari bagian ini kembali lagi rahasia. Saya tunjukkan di mana kata-kata itu muncul. Ayat 3, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu. 1. Ayat 4, apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Rahasia lagi. Ayat 9, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah. Kembali lagi, kata kuncinya diulang-ulang supaya masuk, supaya dipahami betul-betul oleh orang Efesus apa yang dimaksud dengan rahasia. Tetapi rahasia itu kan sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi bab 1 dan bab 2 itu penjelasan tentang rahasia itu. Lalu kenapa itu diulang-ulang lagi? Jawabannya sederhana. Karena Pauluslah yang melayani rahasia itu. Jadi bagian ini, bab 3 ayat 1 sampai 21, sebetulnya Paulus bicara mengenai dirinya sebagai pelayan rahasia. Kalau dibahasakan dengan kata-kata sendiri, kira-kira Paulus ingin mengatakan begini, saudara-saudara, dalam bagian surat sebelum ini, saya bicara banyak tentang rahasia itu. Intinya adalah bahwa saudara-saudara kita bangsa-bangsa lain mendapat kasih karunia Allah juga sama seperti kita, orang-orang Yahudi. Itu sudah dibicarakan pada bab 1 dan bab 2. Nah, sekarang saudara-saudara, saya bertanya, siapa yang menjadi pelayan rahasia itu? Nah, jawabannya ya saya, maksud saya Paulus. Itulah yang dia katakan pada ayat 7 sampai 9. Kita lihat dari Injil itu, ayat 7, aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus. Dan selanjutnya. Isinya seperti itu. Lalu diceritakan juga kalau Paulus itu adalah pelayan rahasia itu, bagaimana hal itu terjadi? Itulah yang dikatakan pada ayat 3, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Nah, di balik ini tentu adalah
pengalaman Paulus dalam perjumpaannya dengan Yesus yang diceritakan di dalam Kisah Para Rasul bab 9, bab 22, bab 26. Pada bab 9 diceritakan Paulus disembuhkan dari buta menjadi melihat. Pada bab 22, nah ini kalau nanti mau membaca Kisah Para Rasul bab 22, persis ini yang dikatakan di sini. Dinyatakan kepadaku dengan wahyu. Pada bab 22 Kisah Para Rasul itu dikatakan bahwa pemahaman mengenai rahasia Kristus itu merasuk di dalam batinnya dalam perjumpaan dengan Kristus mulia itu. Mengerti, Paulus jadi mengerti siapa Yesus Kristus itu, dan pada bab 26 yang diceritakan adalah perutusannya. Itu ceritanya. Jadi Paulus menjadi pelayan itu diceritakan pada ayat 3. Lalu isi pelayanannya apa? Tadi sudah dibaca ayat 8. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Kalau ditanyakan Bapak Paulus, kekhususan dari pelayanan Anda itu apa? Jawabannya misteri. Misterinya isinya apa? Bahwa sejak semula Allah telah merencanakan dari dulu tertutup, sekarang diwahyukan di dalam Kristus bahwa semua orang itu dipanggil untuk berjalan menuju ke Bapa dalam Kristus. Panggilan semua seperti itu. Bisa dibaca ayat 10, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga. Itu adalah ungkapan yang maksudnya pokoknya sekarang ini warta kepada orang-orang bukan Yahudi ya untuk semua. Peran Kristus ayat 12. Kembali lagi, di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati, melihat kesesakanku karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Ini kalimatnya susah tetapi sangat indah ya. Dipikirkan agak sulit ini maksudnya, tapi kalau dirasa-rasakan, sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku. Paulus bicara mengenai kesulitannya lagi di dalam mewartakan Injil. Karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Hebat sekali Rasul Paulus. Kalau saya sengsara nggak apa-apa, asal kamu mulia. Kalau dijelaskan kan tidak gampang itu ya, tapi kalau dibaca pelan-pelan, dirasakan bukan main Paulus ini. Rela menderita supaya orang lain dimuliakan. Dalam hal ini jemaat di Efesus. Lalu ayat 14 sampai ayat 22. Ini doa. Judulnya di kita juga doa Paulus. Doanya sederhana. Doa itu dikatakan pada ayat 14 dan 15, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Siapa Bapa itu? Ya ini. Aku berdoa supaya. Nah, supaya apa? Doa Paulus ayat 17. Menguatkan dan meneguhkan kamu, ayat 16 maaf,
menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Jadi perhatikan kata-kata itu, supaya. Ayat 16, aku berdoa supaya. Nah, kalau supayanya terpenuhi, jadinya apa? Ayat 17, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Tugas Paulus sebagai pemimpin jemaat itu mendoakan umat. Nah, ini tentu kalau membaca ini, para pemuka jemaat, para pemuka umat, ya mestinya berdoa seperti Paulus, mendoakan umatnya. Tentu supaya ini, supaya itu, dan sebagainya. Tetapi doa yang paling pokok, itu dikatakan di situ, supaya Kristus ada di dalam hatimu, berakar sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Satu. Doanya tidak konkret ini, tidak seperti mendoakan supaya hal-hal yang konkret yang bisa disebutkan, tetapi doa ini doa yang sangat mendasar. Oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Doa yang berikutnya, isi doa yang berikutnya, ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Itu yang kedua, doa 1 nomor berapa tadi kok nomor? Ayat 16, supaya, sehingga. Ayat 18 yang kedua, dan berikutnya ayat 19, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ini jarang didoakan kan, doa-doa yang isinya seperti ini. Maksudnya, doa yang sangat mendasar ini berkaitan dengan perkembangan hidup manusia. Jadi tidak sekedar tubuhnya selamat, sehat, sejahtera. Itu juga doa-doa yang biasa kan, mohon pekerjaan dan sebagainya. Yang kedua, jiwanya juga didoakan, kesehatan mental dan sebagainya. Tapi ini berkaitan dengan roh manusia. Supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Jadi supaya proses menjadi semakin ilahi itu terjadi di dalam diri manusia. Karena baru kalau ketiga-tiganya itu bertumbuh dengan baik, yang namanya kemuliaan martabat manusia itu sungguh-sungguh nyata. Kalau hanya tubuhnya hebat, kalau hanya jiwanya cerdas, kurang satu. Rohnya bagaimana? Nah ini, supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ayat 20 itu doksologi lagi. Terus memuji Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Doksologi lagi. Di suasana seperti itu, suasana memuliakan Allah sangat jelas di dalam surat ini. Itu bagian yang pertama, dengan demikian selesai. Jadi tadi sudah di depan dikatakan ada dua bagian besar, bab 1 ayat 3 sampai bab 3 ayat 21.
penjelasan mengenai misteri, pelayannya, dan suasana memuliakan Allah ini. Bagian yang kedua jauh lebih mudah, karena bab 4 ayat 1 sampai dengan bab 6 ayat 24, ini adalah konsekuensi-konsekuensi dari iman akan Kristus yang dijelaskan dari bab 1 sampai dengan bab 3. Kita coba lihat. Bab 4 ayat 1 sampai bab 6 dan selanjutnya. Kita potong-potong lagi supaya lebih mudah. Yang pertama adalah bab 4 ayat 1 sampai ayat 16. Ini nasihat konkret. Prinsipnya apa? Prinsip nasihatnya ayat 1 bab 4. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Nah, itu prinsipnya. Jadi sebagai murid-murid Kristus, ya hidupnya sesuai dengan teladan Kristus. Sebagai manusia yang martabatnya begitu mulia, bersama-sama Kristus, di dalam Kristus, mulia. Martabat manusia mulia. Ya mesti hidup dengan cara martabat manusia yang mulia itu. Prinsipnya itu. Nah, tentu lalu harus ada yang konkret-konkret. Nah, itulah yang dikatakan pada ayat 2 dan selanjutnya. Sampai dengan ayat 6. Nanti dibaca sendiri, nasihatnya selalu baik, nasihat ya selalu baik. Apakah gampang apa sulit itu soal lain. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, sabar. Dah nasihat yang sering kita dengar juga dari orang tua kita atau dari teman-teman kita. Yang kedua yang penting adalah ayat 3, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Jadi persatuan di dalam gereja menjadi sangat penting. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung di dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Dan ini Paulus bingung mau mengatakan apa lagi, maka dia menggunakan Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Pokoknya ini misteri Tuhan Allah yang tak tidak tertangkap oleh akal manusia. Semua-mua. Itu satu. Jadi doanya konkret, konsekuensinya konkret, yang paling penting adalah satu. Dan inilah yang paling sulit untuk diusahakan. Karena membangun persatuan itu membutuhkan macam-macam latihan dan macam-macam kekuatan roh. Kalau bertengkar itu tidak usah latihan. Bertengkar itu gampang sekali. Apapun bisa dipertengkarkan. Nah, pada ayat 7 mulailah dengan yang lain. Yaitu di dalam jemaat yang mestinya bersatu itu ada bermacam-macam karunia. Itulah yang dikatakan pada ayat 7. Tetapi kepada kita masing-masing yang telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Lalu ayat 11, dan ialah yang memberikan baik rasul, nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala, pengajar, semuanya ada. Tujuannya apa? Tujuannya ayat 12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus
bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Di apapun fungsi di dalam gereja, sesuai dengan zaman pada waktu itu, ada nabi, ada pengajar, apapun fungsinya, tujuannya ayat 12. Itu bisa dirinci dengan berbagai macam titik untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, pembangunan tubuh Kristus, kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah, kedewasaan penuh, dan selanjutnya. Itulah yang ada di dalam jemaat. Kalaupun sekarang fungsionaris di dalam jemaat itu bermacam-macam, intinya bisa kembalikan sini semua. Dulu belum ada komisi keadilan dan perdamaian, belum ada. Tapi bisa kembali ke situ, pembangunan tubuh Kristus, pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, semuanya bisa masuk ke situ. Dan akan menumbuhkan seluruh tubuh, ayat 16, itu kesimpulannya, dan daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun, diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Nah, kalau di dalam kasih bertumbuh itu kemana tumbuhnya? Ayat 15. Tetapi dengan tetap berpegang pada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh, di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Itulah yang sekarang dirumuskan, panggilan setiap orang beriman dalam status atau jalan hidup manapun adalah menuju kepenuhan hidup Kristiani. Kata lainnya, kepenuhan kesempurnaan, kesempurnaan kesucian. Ada semua di situ. Ke arah apapun bertumbuh di dalam segala hal, ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Bertumbuh di dalam segala hal itu apa? Seluruh wilayah hidup manusia tentu. Tetapi kalau kita kembali kepada antropologi kitab suci, manusia menurut kitab suci itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Nah, bertumbuh di dalam segala hal itu berarti menjaga ketiga unsur manusia itu. Karena yang menuju kesempurnaan Kristus itu entah bagaimana, bukan hanya roh, tetapi juga jiwa dan badan. Dengan segala macam penjelasan yang mungkin. Bab 4 ayat 17 sampai bab 5 ayat 21. Bab 4 ayat 17 sampai bab 5 ayat 21. Ini adalah katekese untuk orang-orang yang dibaptis. Kembali, nasihat-nasihat supaya orang yang dibaptis, orang yang beriman kepada Kristus, hidup sesuai dengan martabatnya. Bab 4 ayat 17. Sebab itu, kata penghubungnya itu, sebab itu. Karena apa? Di atasnya Paulus atau sebelum ini Paulus bicara mengenai iman, bertumbuh menuju Kristus. Sebab itu, kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Nasihatnya konkret, jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Itu prinsipnya.
Konkretnya bagaimana? Jangan begini, jangan begitu tentu saja. Misalnya bab 4 ayat 20. Kamu bukan demikian, kamu telah belajar. Yang bukan begitu itu seperti apa? Ayat 19. Perasaan mereka telah tumpul. Dan selanjutnya, kamu jangan seperti itu. Karena apa? Ayat 20, kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Nanti silahkan baca sendiri, menarik karena nasihat-nasihatnya sangat konkret. Saya akan berhenti pada ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ayat 30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, yang telah mementeraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni, dan selanjutnya. Ini yang menurut bahasa kita sekarang berpikir positif. Kalau orang berpikir positif, itu dengan sendirinya kata-katanya akan meneguhkan. Tidak asal berbeda. Perkataan yang baik untuk membangun. Itu semestinya yang terjadi di dalam homili. Homili itu kan kata yang baru ya. Dulu kan namanya khotbah. Kenapa berubah? Ya persis karena ini maksudnya. Kata khotbah itu kan sekarang artinya bisa jelek ya. Saya baru saja dikhotbahi. Itu artinya kan disalahkan, dinasihati macam-macam yang belum tentu cocok dengan kenyataan. Itu khotbah. Homili itu sesuatu yang sangat berbeda. Dari bahasa Yunani, homili itu sebetulnya gambarannya adalah kalau dua orang sahabat itu bertemu lalu berbicara. Dalam bahasa Jawa, kalau masih tahu, ada yang tahu bahasa Jawa itu gelenak-gelenik. Jadi dua orang duduk bersama-sama, bisa menceritakan kegembiraannya, bisa menceritakan kesulitannya tanpa takut bahwa akan dimarahi atau dikhotbahi itu tadi. Dan homili pada dasarnya menurut arti kata itu mestinya meneguhkan. Jadi kalau ada yang membawakan homili, judulnya homili tetapi marah-marah, itu ya namanya bukan homili. Itu namanya mengkhotbahi yang belum tentu cocok dengan keadaan. Tapi nanti kalau omong ini sampai kemana-mana, maka sampai di sini dulu, nanti kita lanjutkan di dalam percakapan berikutnya. Makasih. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh menarik ulasan tentang kemuliaan bagi orang-orang kudus. Menjadi pertanyaan, renungan dan refleksi bagi kita bagaimana hidup kita juga dilihat, dijalankan dalam konteks itu. Bagaimana seluruh badan, tubuh, dan jiwa kita diarahkan untuk menjawab panggilan itu dalam keseharian kita. Semoga rahmat Tuhan membimbing kita, meneguhkan kita untuk terus bertekun mencapai kemuliaan bersama para kudus. Kita akan berjumpa lagi dalam sesi Api Karunia Tuhan. Sesi mendatang masih sedikit mengulas tentang surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Kita mohon berkat Tuhan.
Allah Bapa Maha Kasih, pandanglah putra dan putrimu yang terus bertekun mencari kehendak-Mu, menjalankan dengan bimbingan-Mu, dan mewujudkan pengudusan dalam hidup sehari-hari. Semoga rahmat-Mu turun berlimpah ke atas kami, keluarga dan komunitas kami, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, sampai jumpa.